Hai, aku Nina. Aku penari balet terbaik. Aku harus sempurna. Aku harus membuat mereka semua bangga. Semua mata harus tertuju padaku. Aku menari setiap hari, menahan sakit, menangis diam-diam, dan aku memaksakan kakiku untuk terus berputar. Tapi aku tak bisa melepaskannya. Bagaimana caranya ketika satu-satunya cara untuk aku dicintai adalah dengan menjadi sempurna? Ibuku bilang aku satu-satunya yang dia punya. Jadi, aku harus berhasil. Aku harus jadi putrinya yang sempurna. Aku tersenyum ketika mereka bilang aku terlalu kaku. Aku berusaha menuruti semua yang diperintahkan untuk menjadi black sound yang menggoda, juga menjadi white sound yang lembut. Tapi bagaimana bisa aku bisa menjadi keduanya ketika aku pun sendiri tidak tahu siapa aku. Lily, dia bebas menari lepas tak peduli. Bahkan dia lebih baik daripada aku. Aku kadang membencinya, tapi kadang aku ingin menjadi seperti dia. Atau sebenarnya aku ini adalah dia. Aku takut kalau ini semua hanya ilusi. Aku takut kalau kehilangan kendali. Tapi ketika lampu menyorot padaku, ketika semua mata tertuju padaku, aku merasa ada, aku merasa hidup. Dan tadi malam untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya menjadi sempurna. Aku membiarkan semuanya pergi. Aku tidak takut lagi, aku bebas. Nina Sayers pada film Black Sound adalah sebuah gambaran karakter yang kuat dari kepribadian neurotik seperti yang dijelaskan oleh Karen Horney. Permusuhan dengan ibunya dan lingkungan yang sangat amat menekan itu membuat Nina takut kehilangan penerimaan. Ini disebut dengan Horney sebagai permusuhan dasar yang ditekan. Yang pertama, kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Horney menjelaskan bahwa kecemasan dasar itu muncul dari masa kecil yang penuh ketidakamanan dan kurang kasih sayang. Nina dibesarkan oleh seorang ibu yang overprotective dan mengontrol segalanya. Ia tidak pernah merasakan otonomi, dan ini menciptakan kecemasan yang mendalam atau ketakutan untuk ditinggalkan. Yang kedua, kebutuhan neurotik. Jadi Nina menunjukkan beberapa kebutuhan neurotik secara kompulsif. Yang pertama, kebutuhan akan kesempurnaan. Ia tidak tahan terhadap kesalahan, dia terus-menerus mendorong dirinya untuk melampaui batas dan dia takut sekali dipandang lemah. Kemudian dia punya kebutuhan akan pengakuan dan untuk dikagumi. Harga diri Nina bergantung sepenuhnya pada penilaian orang lain, terutama direktur balet dan ibunya. Kemudian kebutuhan untuk membatasi diri. Ia menahan diri dari mengeksplorasi identitas seksual dan sisi gelapnya. Sehingga hal itu muncul dalam bentuk delusi sebagai Lily. Yang ketiga, gaya interpersonal. Horney mengidentifikasikan 3 gaya coping. Yang pertama adalah mendekati orang lain, yang kedua menjauhi orang lain, dan yang ketiga melawan orang lain. Mendekati orang lain, Nina patuh dan mengalah demi cinta dan penerimaan. Kemudian yang kedua, dia menjauh dari orang lain, menarik diri, tidak punya hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, melawan orang lain. Jadi ini terlihat dalam wujud delusional, yaitu Lily yang agresif dan menggoda. Jadi ini berupa alter ego, dorongan-dorongan yang terpendam. Poin yang keempat adalah konflik intrasikis. Konflik antara diri nyata dan diri ideal sangat mencolok di film ini. Nina ingin menjadi black sound yang sempurna, tapi dirinya itu sebenarnya lemah. Dia takut, dia tidak utuh. Jadi Horney menyebut bahwa konflik ini sebagai penyebab kebencian terhadap dirinya. Dan muncul kebutuhan neurotik, yaitu keagungan diri. Melalui lensa Karen Horney, kita melihat bahwa Nina bukan hanya gila, tapi ada sosok yang terjebak dalam strategi pertahanan neurotik akibat kecemasan masa kecil yang mendalam. Jadi ia tidak rusak, tapi dia terluka. Dan inilah yang membuat karakter Nina itu manusiawi dan juga menyentuh. Nina dengan gangguan neurotiknya yang cukup kompleks seperti kebutuhan akan penerimaan, pengakuan, dan prestis, ini menjadikan dirinya memiliki pergolakan konflik batin yang begitu luar biasa kompleksnya.